dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan CEO BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo. Pak Firman, tadi Pak Firman mengakui bahwa sebetulnya pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap BNI Syariah. Seberapa besar sebetulnya dampaknya, Pak? Jadi begini, kalau kita bicara angka, sebetulnya di awal kita memberikan semacam satu worst case skenario, maksimum itu 30% 30% dari seluruh portfolio. Jangan lebih. Tentu kita punya parameter-parameter. Tidak hanya dampaknya hanya 10% atau bahkan 20%. Parameternya apa? Tentu yang pertama adalah kesehatan bank. Nah, kesehatan bank itu diukur dari seberapa besar, seberapa persen yang non-performing loan yang dihadapi oleh Bank BNI Syariah. Nah, kami berusaha menekan NPF jangan lebih dari 4%. Untuk kondisi saat ini? Untuk kondisi saat ini. Untuk kondisi saat ini masih sekitar 3,5%. Tapi kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin melakukan restrukturisasi dengan tepat, ya, sehingga kita bisa menahan angka NPF itu bisa di bawah 6%. Syukur-syukur bisa di bawah 3%, tapi itu saya kira juga sulit ya. Kenapa sulit? Karena memang dari sisi dampak secara nasional ini hampir semua atau 8 sektor bisnis itu terdampak. Oke, Pak Firman, ini menarik soal relaksasi dan restrukturisasi. Iya. Ini tadi Bapak juga mengatakan ada semacam proses evaluasi terhadap debitur yang mengajukan relaksasi. Bagaimana cara BNI Syariah bisa mengetahui bahwa ya ini debitur yang mengajukan ini memang betul-betul terdampak dari pandemi COVID-19? Iya. Jadi saya kira kita mempunyai satu tools untuk melihat apakah debitur ini terdampak atau tidak. Gampangannya beginilah, dia kan punya rekening transaksional atau rekening untuk melakukan pembayaran transaksi bisnisnya. Kita lihat, memang terdapat adanya penurunan dari sisi mutasi. Jadi mutasi pembayaran, mutasi inflow, outflow itu betul-betul kita lihat. Kalau kita ringkas, itu kita lihat yang namanya revenue. Jadi revenue ini kita lihat dari bulan ke bulan memang terjadi penurunan. Nah, kita ada ukuran. Kalau terdampak sampai dengan 20% atau 25%, maka ini layak. Nah, ini dari sisi revenue, belum lagi dari sisi net profit atau bottom line. Nah, keuntungan ini kan kita lihat dari seberapa besar dia bisa mengalokasikan sisa dana dari kegiatan operasional ini untuk membayar cicilannya ini. Kita ada hitungannya, misalnya minimum 2 kali angsuran gitu. Nah, kalau sudah di bawah itu berarti terjadi penurunan repayment capacity atau kemampuan membayar dari hutangnya menurun. Nah, dua itu dari sisi revenue-nya menurun, dari sisi kemampuan membayarnya menurun. Nah, itu mungkin kita berikan semacam satu relaksasi. Tadi dia sama itu, tentu teman-teman akan turun ke lapangan. Untuk melihat secara real. Untuk melihat. Contoh misalnya bisnisnya di bidang transportasi, perhotelan, rumah sakit, perdagangan. Ini kan yang terdampak ini. Nah, kemudian haji dan umroh. Ini kan dengan adanya pembatalan kan bisa berdampak nih kepada operasional perusahaan yang mengelola bisnis haji dan umroh. Nah, biasanya mereka-mereka yang terdampak ini bisa kita lihat dari laporan keuangan. Pak Firman, di masa seperti sekarang ini banyak perusahaan yang melakukan efisiensi. Bagaimana dengan BNI Syariah? Nah, jadi memang di dalam rangka menghadapi situasi seperti ini, pertama kita melakukan yang disebut strategi restrukturisasi. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, kita harus melakukan fokus kepada bisnis, di mana bisnis tersebut yang terdampak paling kecil gitu. Contohnya apa yang terdampak dari kecil? Misalnya obat-obatan. Ya, jadi perusahaan obat-obatan ini umumnya masih cukup survive gitu. Ya, jadi kita fokus kepada perusahaan di mana perusahaan tersebut yang terdampak paling kecil. Itu mungkin kita masih bisa untuk memberikan pembiayaan. Yang berikutnya lagi adalah melakukan intensifikasi monitoring. Nah, kadang-kadang kita nggak mau monitor. Perusahaan yang kita berikan relaksasi, kita tidak monitor. Tahu-tahu dia malah terdampak lebih berat lagi, malah upaya kita melakukan restrukturisasi tidak berhasil.
Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita bermitra ya dengan debitur kita itu benar-benar secara profesional. Bagaimana mengatur cash flow-nya, mengingatkan bahwa dia mempunyai cicilan, ya, mengingatkan terjadinya penurunan ya, performa dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting yang disebut efisiensi itu ada dua. Efisiensi operasional. Bahwa teman-teman ini, bahwa kita ini berjuang betul dalam rangka untuk meningkatkan bottom line ini, efisiensi betul-betul merupakan top prioritas. Pak Firman, kita jeda sebentar. Ya, Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh